Yeah. Ilmu kalau nggak tahu prakteknya dan nggak tahu mindset di balik itu, pasti biasanya akan kesulitan, akan mentok suatu saat. Mimpi gua adalah menciptakan 1 juta miliarder di Indonesia. Waktu dulu miliar itu besar. Warren Buffett masih ke kantor. Apakah bisnisnya tidak autopilot? No, the business is autopilot. The operation is autopilot. Dia nggak lagi ngurusin uang receh. Coach, banyak orang jualan mati-matian, tapi tekor. Sebenarnya mereka jual produk atau jual diri. Berapa banyak uang yang lu mau dapat, lu mesti rubah identity lu dulu. Bisnis itu harus happy. Kalau dia happy, dia don't mind dengan big or small problems. Coaching itu adalah kita sama-sama mencoba, kita sama-sama Figuring out. Iya, sama-sama nyari jalan. Iya. Ini Betul. klien tipe C nih, yang meng-hire coach tapi menganggap coach itu konsultan. 40M setahun, 30M setahun. Harusnya gue yang jadi triliuner ya. Harusnya. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan bukan orang baru, bukan orang lama, tapi adalah coach legendaris UKM Indonesia, Tom McKinley. Halo bro. Bukan Kenapa? orang baru, bukan orang lama. Legendaris. Orang hutan. Bro, apa kabar? Luar biasa bro. Thank you for having me. Thank you for coming. Bro, how is the coaching industry for UKM? Coaching industry for UKM is good. We have a lot of Bahasa Indonesia bro, nanti gue dikomplain. Nanti gue dikomplain sama audiens. Dikomplain ya. Pakai ada subtitle nanti di atas sini ya. Bagus bro, sebetulnya berkembang sekali. Kesadaran orang akan belajar itu sangat-sangat tinggi. Dan sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang memiliki skill set, mulai sharing dengan adanya YouTube, dengan adanya TikTok, dan dan platform-platform yang ada itu, mereka bisa banyak belajar. Jadi kesadaran untuk belajar cukup tinggi. Okay. Tapi semua itu beda dengan coaching. Oh beda. It's not coaching, itu hanya pengetahuan, hanya ilmu. Ilmu kalau nggak tahu prakteknya dan nggak tahu mindset di balik itu, pasti biasanya akan kesulitan, akan mentok suatu saat. Iya, karena ilmu sifatnya baru scroll TikTok, baca tips 5 poin, merasa dirinya udah tahu. Udah tahu. Betul. Kalau coaching beda ya? Coaching beda. Coaching itu digali, diklarify, bahkan dicari kontradiksinya dalam diri sendiri supaya bisa clear banget kita tuh mau ngapain, kita mau kemana, mau melakukan apa, kita betul-betul keluar potensinya. Nah, bedanya coaching sama mentoring apa bro? Kalau coaching, jadi kalau ada kuadran ya, coaching itu adalah asking dan solution focus. Ya. Asking for solution. Asking and solution focus. Solution focus, oke. Nah ada yang asking but problem focus. Bertanya tapi problem fokus, itu namanya counseling. Counseling. Jadi kalau lu punya problem, gua tanya problem lu apa, itu counseling. Oke. Tapi kalau coaching, I don't really care about the problem. I care about the solution. Gua fokus sama solusi. Oke. Nah, si mentor ini telling. Tapi solution focus. Oke. Dia tidak asking tapi telling. Dia berdasarkan solusi yang dia tahu. Iya. Yang sudah dia lewati, sudah Betul. dilakukan. Oke. Nah, yang kedua adalah yang keempat adalah consulting. Nah, consulting itu dia akan asking, tapi solusi datang dari dia. Jadi kalau mentoring dia akan telling. Oke. Ya, dia telling, lalu kemudian kasih solusi. Iya. Nah, kalau consulting dia akan gali, lalu kemudian dia akan berikan solusinya. Berarti kalau consultant, I do it for you. I do it for you. Kalau mentoring, I tell you what I did. Ya, That works. Betul. You can copy that. Betul. Iya kan? Nah, kalau coaching, I do it with you. I do it with you. Iya. Kalau counseling, Kalau counseling, I'm listening I'm to you. listening to you. I ask you.
Oke, seru-seru. Bro, gimana? Apa yang membuat lo bisa bergabung sama DC Group, bro? Oh, Deddy Corbuzier. Yes. Jadi ceritanya, gua itu mengcoach salah satu perusahaannya Deddy. Oke. Perusahaan yang bergerak di men's care, ya ada sabun, ada shampoo. Iya. Lalu kemudian waktu coaching ketemu sama Dedinya. Ya. Pas ketemu Dedi, terus dia bilang, gue undang yuk ke podcast gue. Gitu. Pas ketemu di podcast, pas hari itu Dokter Indrawan munculin close the door. Oke. Gitu. Gue kan temenan juga sama dia. Iya. Katanya, bro, lu close the door. Wah keren ya close the door ya. Iya bro, thank you. Nah gue tanya dong. Ya gue langsung nembak aja. Iya. By the way, untuk bisa kerjasama dengan close the door gimana? Wah itu kita harus sortir dulu. Tapi buat lu langsung aja deh kita jalan kerjasama. Langsung. Sejak saat itu kita masuk kerjasama, ngobrol terms and conditionnya. Dia lihat channel gua seperti apa, udah langsung jalan. Iya, karena memang itu ada unique value proposition yang cocok. Betul. Terus gua juga sempat nanya. Gua tuh waktu itu cuma iseng-iseng aja. Kira-kira kena nggak nih untuk Om Deddy? Dia bilang, penonton gua nggak banyak loh. Gue bilang gitu. Iya, penonton lu nggak banyak. Tapi kalau gua jamin, lu sekarang kan jarang masuk endorse kan? Sekali lu masuk endorse, jualannya bagus, berarti market lu punya daya beli. Iya. Dan ternyata bener juga. Benar. Om Botak itu jago banget tuh prediksinya. Dia bilang gua ada masuk ke jam. Yang nonton cuma 1.000, 2.000. Tapi giliran mereka nampilin jam mahal, laku. Nah lu coba. Bener. Begitu gua masuk, ada endorse, pasang link, istilahnya link itu, link affiliate, laku. Berarti punya daya beli. Jadi bukan penonton-penonton yang cuman just hanya listener mau ya? hiburan aja gitu. Oke, menarik. Terus lu ceritain dong pengalaman lu nge-coaching perusahaan-perusahaan yang selama ini lu coaching, karena gue bingung kenapa lu stick di UKM tapi nggak mau masuk ke korporasi. Iya. Jadi ini agak aneh nih coach satu ini ya. Ini coach satu ini agak aneh, makanya legendaris gitu. Jadi ceritanya waktu 2006 gua itu dari dunia corporate, bro. Dunia corporate. Posisi terakhir adalah VP, Head of Division Retail Business Development. Kerjaannya bangun-bangun ya cabang lah, managing cabang, jualan dan seterusnya. Nah waktu itu gue punya banyak klien corporate juga. Jadi gue tuh kenal banyak sama perusahaan-perusahaan gede. Sanofi, Aventis, ya Pfizer. Gue kenal banyak karena gue di bidang yang gue memang dealing dengan procurement. Oke. Tapi gue tahu bahwa dealing dengan corporate itu actually ya as a business aja. Jadi benar-benar business as usual. Ada untungnya jalan, nggak ada untungnya ya kita ditendang. That's it, gitu ya. Jadi gue berpikir apa yang bisa gue lakukan tapi bisa menghasilkan legacy. Ada sesuatu yang kalau ditinggalkan di situ ya gue punya doa masih apa ya, masih didoain sama orang bahwa itu tuh ini gara-gara Coach Tom nih dulu nih. Nah, apa tuh testimonial itu adanya di mana? Nggak ada di corporate. Tapi di perusahaan yang dulunya mau bangkrut sekarang survive. Atau yang dulunya kecil sekarang 500 triliun. Atau bahkan dulunya bukan siapa-siapa sekarang go public. Ini gara-gara Coach Tom. Walaupun belum tentu gue diingat juga. Tapi gue bisa merasakan bahwa gue punya ilmu yang bisa membawa orang ke arah sana. Ya, yang kedua alasannya adalah gue nggak bisa bikin corporate gede tambah gede. Tapi gue mungkin bisa membuat perusahaan kecil jadi corporate. Nah itu aja yang gue rasa gue bisa dapat memberikan value di sana. Gitu. Berarti lo sadar benar di mana lo bisa memberi value. Betul. Karena ada orang yang profit base, ada orang yang value base. Nah kalau gue profit base, sempet tuh kita waktu awal-awal, ya gue masuk ke corporate,
ya dengan senang hati mau tahu coaching tuh kayak apa sih. Wah, gue diundang ya bicara, tapi jadi entertainer aja. Jadi bukan transformer. Gue Performer. Gue cuma performer, betul. Iya. Gue perform buat mereka, entertain, happy, hahaha. Abis itu apa? Udah pulang. Udah pulang. Tinggal dibayar, selesai. Paling suatu hari ada orang yang inget WA gue atau DM. Saya dulu pernah di coaching, ikut kelasnya Coach Tom, bla 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 bla. Kapan tuh? Ternyata ada juga tuh yang dulunya sales supervisor, sudah jadi sales director di big company, masih ingat juga sama gue gitu. Jadi ya ada sih, tapi dampaknya bukan ke company-nya, tapi lebih banyak ke orangnya, ke individunya. Tapi kalau kita telusuri dan terus kita terlena dengan itu, ya gue bisa lupa sama mimpi gue. Mimpi gue adalah menciptakan 1 juta miliarder di Indonesia. Waktu dulu miliar itu besar. Iya, waktu dulu itu miliar besar itu tahun 2000-an miliar itu besar. Iya. Begitu 10 tahun kemudian 2016, 2020 miliar itu is no longer besar. Akhirnya gue punya visi. Ya, visi gue adalah number 1 coaching company for trillionaires. Oke. Kenapa? Karena setelah gue flashback, rupanya banyak banget klien-klien awal gua sekarang sudah jadi triliuner. Oke. Dan banyak banget klien-klien awal yang awalnya struggling, utangnya banyak, kelilit utang, terus nggak bisa berkembang, omset cuma mungkin ratusan miliar, sekarang udah 5 triliun. Kaget juga gitu. Wow. Kalau gue flashback gitu, Gila ya, ini perusahaan Magelang nih, udah triliun nih. Yang ini, kemarin gue ketemu dengan salah satu peserta workshop Money Magnet. Iya. Ya, gue dulu ada money coaching, ada money coaching certification. Iya, lo salah satu yang mulai itu ya? Iya. Salah satu yang mulai duluan. Ya. Iya. Sebelum heboh anak-anak sekarang ya? Sebelum heboh, sebelum brain boost. Nah, gue bikin tuh. Nah, ini 2 hari dia bilang gue jadi klien deh. Nah, itu struggling bro, struggling banget, kontraktor. Terus ya udah kita bantu berapa tahun kita coaching tuh, sampai 5 tahun ya. 5 tahun, terus 5 tahun kemudian itu stop ya kan, karena udah cukup settle. Kemarin gue kunjungan lagi, gue dipanggil lagi. Coach, kita mau kasih informasi. Kenapa? Minggu depan kita sudah mau kick off. Oh ya, kick off apa? Mau IPO. Wow. Omset udah berapa sekarang? Sudah mendekati 1 triliun. Dulu waktu coaching berapa? Ingat nggak? Wah, masih coaching masih 40M setahun, 30M setahun. Wow. Saya bilang, harusnya gue yang jadi triliuner ya. Harusnya. Pernah gak sih lu ada rasa kayak gue pernah di dalam satu fase di zamannya gue lagi jalanin digital agency dulu, Caliber Works. Gue kan banyak helping customer grow bigger, grow their business ya kan. Tapi gue pernah ada fase gue mikir, gue lagi ngapain? Kok yang ini tambah gede, gue di sini aja. Lu pernah nggak ada kayak fase kayak begitu tuh, kayak reflection that for a second that you reflect, what the hell am I doing? Gitu. Ada lah. Jadi pas pandemi, gue melihat, wow, ini bisnis gue bermasalah. Gue tahu bisnis gue bermasalah. Apalagi waktu itu bisnis coaching kan, bisnis coaching offline lagi. Iya, itu sih udah mati lockdown, itu. Itu mati. Kita drop 80%. Itu zaman-zamannya gue lagi ketemu lu. Bener. Kita lagi ngopi-ngopi tuh. Gokil. 80% ngedrop. Gue bilang, wah gila, gue mesti ngapain? Gue sampai cari stasiun TV, lu tahu nggak? Gini, kita punya bread and butter adalah seminar. Jadi bread and butter itu duit yang kita gunakan untuk bayarin operasional. Hidup lah, menghidupnya dari situ. Nah, gue sampai ke stasiun TV, gue kemana? Wah, gue dikenalin sama agency, streaming ini itu. Oh, gila mahal banget ya.
mahal banget, berkali-kali lipat dari cost kita biasa gitu. Muncullah Zoom. Teman-teman lihat, kok bisa Zoom, bisa webinar, bisa ini. Oh, bisa juga ya kita jalanin webinar. Gua dulu seminggu sekali, setiap minggu ada workshop. Yang biasanya sebulan sekali, jadi seminggu sekali workshop. Ternyata booming. Ternyata berkembang. Dan sebetulnya apa yang kita lakukan adalah apa yang kita ajarin ke klien. Jadi gue pikir, iya ya, gue tuh ngajarin klien untuk massive action, ya melakukan nggak boleh nanggung-nanggung. Gue IG live tiap hari. Ngomongin tentang how to grow your sales. Non-stop gue untuk jadi gue tuh IG live itu purpose gue bukan untuk gathering crowds, enggak. Gua itu IG live to reach out my existing client sebenarnya. Dan biar lu tetap waras. Gue masih ingat lu di Bali. Gua di Bali berapa bulan? 2 bulan kali ya. Gua di Bali 2 bulan ngiter-ngiter udah kayak orang gila. Dan gue bilang lu harus keep in touch. Kita harus keep in touch. Keep ourselves sane. Ayo, lu tanya apa? What's happening dengan your business? Yuk kita lihat. Gua mau muter di Jawa Bali sebelum PPKM. Sebelum PSBB. Iya, PSBB. Wah, gue bilang, nih gue mau lihat nih daerah gimana, kondisi gimana. Ternyata Semarang tuh masih bisa makan, masih bisa apa. Oh gila, bisnis tuh masih aman sebetulnya nih. Kalau kita tahu caranya masih aman. Jadi gue kasih tahu gitu. Sampai gue ketemu di Bali orang-orang yang klinik-klinik yang mati gara-gara bule itu nggak jalan. Gue bilang, gue bantuin. Ganti target market. Yang awalnya bule, lu hajar lokal. Caranya gimana? Gue nggak tahu sosial media. Lu bisanya apa? Brosur. Udah siapin brosur, nyebar brosur di lingkungan. Gue ke Bali. Terus pernah gue ke Bali lagi. Pas gue ke Bali lagi, dia bilang gini, Coach, thank you ya. Kita punya klinik akhirnya survive. Klinik itu klinik lab darah. Akhirnya survive, Coach. Oh iya. Coach kalau ke Bali, pokoknya kalau tes COVID. Tes apa tuh namanya dulu tuh? Tes apa tuh? PCR. Sama ada satu lagi yang di bawahnya PCR, antigen. Lo kalau PCR kasih tahu gua datang ke hotel. Dia bilang oke. Terus ngobrol-ngobrol. Gimana ceritanya? Saya kemarin hampir tutup. Sekarang buka 4 cabang. Wah, gue bilang Padahal timing itu buat medical business harusnya booming gila. Tapi karena dia segmennya bule. Dan dia nggak lihat gitu bahwa sebetulnya ada segmen lain yang bisa terlalu dia lihat. Mata kuda. Nah, jadi gue lihat sebetulnya bisnis itu in any situation ya, dalam situasi apapun sebetulnya selalu ada peluang, selalu ada kesempatan. Dan yang lu bilang, kalau gue bisa bantu orang lain jadi triliuner, kenapa nggak gue yang jadi triliuner ya? Makanya gue bangun startup Profitku. Jadi Profitku ini gue bisa prediksi this is going to be very very big dan akan dibutuhkan oleh seluruh UKM di Indonesia karena membantu autopilot. The real autopilot bisa diaplikasikan lewat si Profitku tadi. Nah, gua itu kan agak sensitif sama kata-kata autopilot. Ya kan, gue datang dari background yang hardcore entrepreneur. Jadi di mana I believe that autopilot works on system. Gue percaya sistem. Betul. Tapi system without people is useless. Betul. Di zaman belum ada AI, agentic. Sekarang I think without people aman. Bener. Iya kan? Sekarang people lawan AI atau people yang nggak pakai AI mati. Selesai gitu kan. Nah, pada saat lu lagi bilang lu lagi bangun startup, di era lu bangun startup itu pun gue ingat tuh kita lagi ngobrol-ngobrol. Sedang itu juga tuh. Itu lagi baru bangun lu, baru bangun. Itu baru seed, baru ide. Nah, gue lumayan pesimis toh. Ingat nggak? Kita lagi ngobrol. Setuju gak? Betul. Nah, sekarang lu ceritain gue tentang startup lu. Nah, nanti gue mau tanya gimana startup lu itu challenge-nya dengan teknologi AI yang akan datang. Oke. Seru ya? Ceritain dulu. Serem ini, serem. Kalau ngomongin autopilot dulu ya. Jadi banyak salah persepsi lah autopilot. Dan gua menggunakan autopilot itu
gara-gara gua itu di industri penerbangan. Gua kan 5 tahun di airlines. Iya. Jadi yang namanya autopilot itu gua pinjem, Konteksnya. konteks autopilot itu gua pinjem dari penerbangan. Dan gua mention autopilot itu sudah tahun 2007, bro. Iya. Jadi orang-orang yang ngomongin autopilot itu baru tahun 2012, 2015. Iya. Gue itu ngomongin autopilot 2007. Nah, pengertian autopilot yang gue kasih tahu adalah bukan pilotnya keluar dari pesawat. Pengertian autopilot banyak orang tuh gini. Oke, gue punya bisnis. Bisnisnya autopilot. Terus pilotnya hilang. Nah itu. Pilotnya kabur. Dijebak nggak kan gitu. begitu. Bego. Iya gitu. Iya. Ya nggak gitu. Jadi autopilot itu berarti ketika ada satu departemen yang kita set up, dia nggak butuh istilahnya itu woro-woronya kita terus. Dia nggak butuh terus-menerus pengawasan kita. Karena kalau di autopilot itu di pesawat, apa sih autopilot di pesawat? Autopilot di pesawat adalah instrumen yang saling berkomunikasi. Oke. Sayap, ya, Iya. flap, wings dengan bahan bakar, dengan altitude, dengan semuanya tuh komunikasi dia. Iya. Nah, si pilot mengawasi dashboard. Iya. Dia ngawasin dashboard. Dia cuma nongkrongin dashboard. Dashboardnya gimana nih? Sama seperti kita punya mobil self-driving cars. Iya. Bukan berarti pilotnya hilang atau tidak ada pilot di situ. Iya. Even self-driving cars di China tetap ada operator, Iya. betul nggak ya? Iya. Tetap ada yang ngajak ngobrol, Pak, apa kabar? Iya. Lu mau kemana? Kalau ada masalah, lu tinggal kasih tahu sama ini. Tetap ada yang mengoperate dari jauh. Drone juga emang nggak ada pilotnya. Iya. Drone pun nggak ada pilot, tapi ada pilotnya. Ada yang operate. Ada yang operate, same as business. Bisnis juga harus ada operatornya. Nah, yang salah kaprah adalah gue mau bisnis jalan, gue jalan-jalan. Ya emang itu, jalan. itu kacau itu. Iya, emang jalan. Ya emang kalau lu jalan-jalan berarti autopilot, belum tentu loh. Iya. Lu jalan-jalan aja. Ya titipin aja ke siapa, belum tentu autopilot. Atau bahkan ada yang bilang gini, coach bisnis saya sih sudah autopilot. Wah hebat Pak, gimana ceritanya autopilot? SOP ada. Saya nggak tahu SOP ada apa enggak. Pokoknya saya udah percaya sama orang itu yang ngejalanin. Ya, Oh berarti itu adanya sop kambing. itu mah bukan autopilot, itu mah lu mengabdicate kepada orang lain. Ya, lu memberikan kepercayaan kepada orang Lu untuk mendelegasikan, running the business. ya lu mendelegasikan ke orang tapi lu tidak ikut tanggung jawab lagi. Ya, dan the same person, orang yang sama lapor ke gua. Coach, sekarang saya butuh coaching. Ngapain lu coaching? Kan lu buat autopilot. Enggak, yang waktu itu saya percaya resign. Resign punya bisnis sendiri dan jadi kompetitor. Semuanya digondol, dibawa pergi. Karena lu percaya kan. Karena lu percaya. Ngapain dia jalanin bisnis, lu mendingan dijalanin bisnis dia kan. Mendingan lu dia jalanin bisnis sendiri. Iya. Gua semuanya dia yang pegang, keuangan dipegang, tax dipegang, supplier dipegang, lu tinggal terima duit aja. Gajinya nggak mungkin sama dengan profit yang lu terima kan. Iya benar. Nah itu bukan autopilot, itu namanya pseudo autopilot. Ya semu, autopilot yang semu. Nah jadi autopilot ini artinya kita build the system, kita build the people supaya kita tidak harus hands on, ya. Tidak Tapi harus kita tetap mengawasi dashboardnya. Bahkan Elon Musk masih ke kantor, Bill Gates masih ke kantor, betul nggak ya? Betul. Si Warren Buffett masih ke kantor. Apakah bisnisnya tidak autopilot? No, the business is autopilot, the operation is autopilot. Dia nggak lagi ngurusin uang receh. Dia fokus ke vision. Dia fokus pada strategi. Direction, Betul. Jadi purpose dari pilot memasang TED autopilot nomor 1. Tidak bisa pada saat take off. Jadi harus pada ketinggian tertentu. Berarti bisnis pun nggak bisa. Bisnis lu pada saat masih merangkak, lu mau autopilot. Nggak bisa. Lu ngapain? Ya nggak usah autopilot. Lu harus take off dulu. Take off di ketinggian tertentu, lu pasang autopilot. What's the point? Pilot pasang autopilot supaya dia bisa menjangkau atau merencanakan 2-3 plan ke depan. Di depan ada turbulence atau enggak, di depan akan ada weather gimana. Dia bisa memprediksi 2-3 langkah ke depan. Sama dengan bisnis.
autopilot supaya lu punya waktu buat mikir. Karena yang mahal, kerjaan business owner apa sih? Kerjaan business owner itu adalah mikir. Gitu. Kerjaan business owner adalah berpikir supaya bisnisnya bisa survive, supaya bisnisnya bisa growing, supaya timnya bisa berjalan. Jadi bukan santai gitu. Bener. Dan paling penting dalam business owner adalah decision making. Benar. Dan yang harus didelegasikan juga decision making. Exactly. Supaya dia bisa mengurangi dan mulai mengambil decision yang lebih kritis. Paling kritis, betul. Menarik. Profitku gimana profitku? Nah, jadi profitku ini menarik. Profit itu kan ceritanya waktu kita ngobrol karena pandemi, gua remote work semuanya, work from home semuanya, gua pakai Trello. Wah, pakai Trello ternyata nggak terkonsep. Bagus sih, cuman nyebelin juga. Nggak kenal konsepnya gitu. Kita nggak dapet the feel. Nih konsepnya apa ya? Nggak cocok sama budaya kita. Ya? Benar. Kalau sales di Trello gimana? Kalau ini di Trello gimana? Kalau orang accounting di Trello gimana? Waduh, bagus sih. Cuma gue nggak ngerti gimana cara gue mengeksekusi ya. Akhirnya gue pikir cara gue selama ini gimana sih? Manual. Secara manual tuh kerjaan gue gimana sih? Oh, secara manual ya kita bikin objektif, kita bikin activity, kita setting KPI-nya. Sesederhana itu. Habis itu kita buat timeline, activity, strategi, schedule dan seterusnya. Tapi itu semua tuh gue cari mana yang kira-kira mirip lah dengan apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan sehari-hari, dalam tools. Terus gue coaching klien juga gitu kan. Dia punya goals, turun ke activity, turun ke KPI, turun ke SOP, training, dan seterusnya. Itu gak ada nih yang bisa seperti ini ya. Berarti gue harus bikin custom. Awalnya gue tuh hanya mau bikin dashboard. Gue bikin, cari contoh, ada 1-2, tapi gue modify. Dan it works untuk gue pribadi, untuk tim gue. Lo tes dulu lah. It works. Oke, enak juga ya. Gue mau lihat apa, mau lihat penjualan hari ini berapa, hari ini ngapain aja. Sore gue nggak sempat ngelihat mereka udah langsung reportnya gue langsung baca, gue bisa langsung komen. Wah enak juga ya. Nah akhirnya gue pikir gue kasih tunjuk ke klien. Jadi autopilotnya versi saya ini begini. Saya di rumah, gue lagi ada di Bali. Tim saya kerja kayak gini, mereka punya tugas harian seperti ini, report sorenya kayak begini, KPI-nya kayak begini, balance scorecard-nya kayak gini, dashboard-nya kayak begini. Kalau ada masalah alert-nya kayak gini, problem solving-nya kayak gini. Bahkan kita ada KPI autopsi. KPI autopsi itu kalau KPI nggak nyampe, apa yang harus dikerjain? Itu udah by system. Wah, gue pakai dong, gitu. Gue coba dong. Ya udah, bolehlah. Awalnya coba 1, coba 2, coba 3. Lama-lama perkenalkan ke beberapa. Lama-lama banyak yang pakai. Tapi ternyata kalau mereka tidak mengerti how to systemize a business, nggak bisa pakai. Iya. Itu bukan kayak software lo download langsung jalan sendiri. Nggak bisa. Lu harus mengerti. Adalah tool. Bener. It's a tool. Kayak misalnya lu beli kamera ini adalah kamera yang bagus banget. Tapi kalau lu nggak ngerti F itu apa, ya bukaan itu apa, ya lu mau pakai shutter itu gimana, ya lu harus belajar dulu, nggak hanya asal-asalan pakai, bisa rusak malah ya. Nah ini juga sama. Jadi rupanya gua kasih sistem, gua berikan sistem yang gua pikir ini leverage banget nih, tapi ternyata nggak semua bisa pakai. Akhirnya gua evaluasi. Dan waktu itu usernya mungkin udah 100-200an. 100-200 user. Terus gue merasa tidak user friendly. Karena yang ngerti gue. Karena gue yang ngerti. Gue anggap gampang. Iya. Gue gampang. Ternyata ini apa ya? Ini mana ya? Wah bener gak user friendly. Jadi gue mesti rubah UI UX-nya. Jadi gue cari orang yang ngerti UI UX. Ya gue invest, ya udah gue jadiin startup deh, gue bikinin PT yang awalnya cuma iseng-iseng doang, gue bikin PT, gue kembangin, 2 tahun nggak ada penjualan. Ya itu startup. Ya. Nah itu benar tuh. 2 tahun gue nggak ada penjualan. Karena lu lagi benar-benar perfecting your product. Gue, kalaupun ada penjualan, gue benar-benar memberikan
value-nya itu sangat-sangat, ya rupiahnya tuh murah sekali, bener-bener dirt cheap lah. Ya dengan value yang gue berikan nggak sebanding. Gue kasih training, bayangin lu, gue kasih training, gue visit, gue kasih lihat ini tekniknya begini, caranya begini, tetap nggak ngerti. Namanya juga lu baru mulai, bro. Iya, tapi gue ngerasain, gila ya. Ini gue mulai balik ke tahun 2006 nih waktu gue mulai bisnis coaching nih. Iya, building product. You're building a product. Iya, gue building product. Nah, gue bilang ini dulu nih gue waktu awal bisnis coaching yang 2006 orang nggak ngerti coaching itu apa. Ya, gue melakukan ini. Gue telemarketing satu-satu. Tapi ya gue bilang, ya ini fun-nya di sini. Dan gue bisa melihat ini akan jadi sangat-sangat besar ketika orang sudah educated, orang sudah mengerti, dan kalau Monday.com bisa omset $8 juta per bulan, kenapa gue nggak bisa? I can do it. Gitu. That is your inspiration. Iya. Oke, and pertanyaan gue adalah dengan munculnya teknologi AI, akan menjadi threat atau akan justru menjadi a better opportunity untuk profitku? Oh, the best. AI is the best, man. The best, ya. Gila. Itu gua akan tempelin AI yang akan, bahkan sekarang sebenarnya di profitku itu gua ada SWOT analysis. Nah, si SWOT analysis itu kalau lu bikin SWOT, dia akan kasih kayak indicator. Lu harus fast growth, ya. Lu harus slow growth atau lo harus sustain dulu. Lu sustain, lu jangan lu benar-benar organic growth. Lu harus perbaiki internal, lu harus pivot. Jadi kasih tahu tuh. Dia memberikan sudut pandangnya based on data kan. Based on itu si AI kasih tahu strateginya apa. Oke. Jadi dengan lo embed dengan AI itu akan jauh lebih goals. Walaupun sekarang belum embed AI ya, tapi informasi itu dari AI. Iya. Tapi nanti lo akan melakukan itu. Nah, gue ini kalau kita combine dengan AI, dahsyat. Mau milih KPI apa, mau milih key performance apa, key success factor apa, mau bikin kira-kira rekomendasinya apa. Oh, AI dahsyat. Ini gue lagi mau challenge lo nih, on cam. Asik nih gue mau challenge siap, lo ya kan. Nah, kalau produk lo jatuh nih di tangan Sunil nih, ya kan? Produk lo jatuh di tangan Sunil, terus dengan you know how my brain works, lo udah tahu how my brain works. Terus gue lihat, wah anjir keren nih. Gue duplicate dengan tambahan innovation gue apa whatever, make it things gimana gitu. Produk lo tuh how easy to be duplicable. Oke. To be honest, it looks simple but not easy. Oke. Kalau nggak percaya, gini aja. Gua kasih the product, lu use the product, maximize the product. Kalau lu bisa maximize the product, berarti lu mengerti how it works. Oke, berarti hanya segelintiran orang yang benar-benar ngerti how it works. Betul. Pertanyaan gue sebenarnya begini, karena lu sangat pede. Your spirit, I value your spirit. Cuman di sini sebenarnya gue lagi challenge untuk men-trigger lu punya alertness. Kesadaran ya kan? bahwa ini bakal if ini akan menjadi solusi untuk UKM Indonesia, berarti you will not be the single player. You will not be the dominating player. Betul. Tapi kuncinya adalah gimana seorang Tom, bukan coach lagi nih, Tom the founder of Profitku, memiliki strategi untuk menjadikan Profitku sebagai leading solution product for UKM. So number one, Profitku ini tidak boleh lagi mengandalkan personal brand. Dia nggak boleh mengandalkan personal brand. The product has to speak for itself. Dan ini yang gue sedang lagi bentuk. Ini gue bentuk. Masih terus kita kembangkan. Mungkin sudah 80% ya, 80%, which is sekarang bisa dikatakan hampir sangat sedikit problem. Tapi gue yakin ini nggak menyelesaikan seluruh problem yang dialami oleh UKM, tetapi
semua pain yang Majorly lah, major pain-nya udah pain yang ke-cover. ada di UKM, contohnya sederhana, bikin KPI susah, ini bisa simple. Nilai karyawan susah, di sini simple. Lu bikin kompetensi susah, di sini simple. Semua yang merepotkan, yang mana harus rekrut HR lu gaji 3 juta, 3,5 juta, nggak bakal dapat HR yang bagus, yang mengerti tentang performance management, ya. Lu harus gaji 6 juta, 7 juta, 8 juta. Baru orang itu benar-benar menguasai. Profitku, modal 100.000, you get everything. 100.000 per bulan. 100.000 per bulan, Iya. you get everything. Cepeceng. Ya, you get everything. Lu mau gue secengli apa lagi gitu? Lu mau cengli, kurang cengli apa? Gua naikin 10 kali lipat abis ini. Ya kan? Lu kasih itu, lu setara dengan HR harga 6 juta. Iya. Atau nggak usah HR deh, dengan admin lu bayar 4 juta. Sebenarnya profitku itu adalah tool yang membantu UKM memiliki HRD Ya, dan Operation Director. betul. Betul? Yang gue bisa tangkap Betul. dari cerita lu. Betul. Jadi ini dua ya kan, orang tuh problemnya gini, lu punya CEO oke, tapi COO tuh beda loh. Betul. Cara kerjanya. Benar. Iya kan? Nah, di sini lu lagi mengcombine dua pilar yang paling penting. Benar. Gimana ngomongin human assessment-nya, assessment manusia Manusianya. SDM-nya, dan assessment kinerjanya. Benar. Betul. Benar. Dan ini dua ini yang menjadi faktor utama bisnis itu bisa bergerak atau tidak. Benar. Nah, makanya profitku itu, kalau filosofi autopilot itu adalah KPI itu hanya output. KPI hanya bisa tercapai. KPI itu it's just an indicator. Tapi untuk mencapai targetnya, orang yang menjalankan harus punya kompetensi. Betul nggak? Oke. Dia harus kompeten. Saya bisa lari, saya bisa gesit, that's kompetensi. Saya bisa lompat, that's kompetensi. Karena gue bisa lompat, gue jadi Michael Jordan, kan gitu. Oke. Betul nggak? Karena gue Michael Jordan, I can score more. Gitu. Tapi ini bukan kayak pos kan? Bukan. Beda ya. Beda. Iya. Bukan POS. Iya. Jadi ini benar-benar Manajemen, lebih lu ke manajemen. bermain di gimana lu develop your team to achieve their goal. Iya, berarti lebih ke manajemen. Betul. Nah, di Operation manajemen. Nah, ini adalah input output. Kalau outputnya nggak beres, pasti karena inputnya yang nggak benar. Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Nah, kalau lu nggak bisa tahu which one yang nggak benar, gimana lu bisa improve? Iya, benar. Ya kan? Kalau Peter Drucker bilang, yang bisa diukur bisa diatur. Iya, yang bisa diukur bisa diatur. Iya. Yang bisa dicukur nggak bisa diatur. Bro, gua ada siapin 10 pertanyaan. Siap, bro. Memang ini gua susun dari beberapa tim gua research dan juga gua alami dari berbagai banyak ngobrol sama orang. Coach, banyak orang jualan mati-matian, tapi tekor. Sebenarnya mereka jual produk atau jual diri? Kalau orang jualan mati-matian tapi nggak jalan, mereka nggak jual produk. Mereka menjual produk dengan jual diri. Oke. Karena produk Jadi itu, yang benar harusnya gimana? produknya harus jual sendiri. Oke. Kalau produk bagus, jadi orang itu ya, kalau misalnya kita punya problem dengan sales, step pertama yang harus dicek adalah apakah customer kamu repeat? Do you get repeat orders atau enggak? Atau yang kedua, apakah customer kamu mereferensikan produk ini ke orang lain? Karena kalau mereka mereferensikan, kita nggak butuh marketing yang heboh. Kita butuh marketing yang sangat-sangat heboh karena produknya jelek. Gitu. Oke. Uang itu sering bikin orang stres. Nggak punya uang stres, Ya, benar nggak? punya uang juga stres. Punya uang banyak, nggak tahu manage-nya gimana. Lu punya uang banyak, tahu-tahu lu taruh di kripto, kriptonya crash, lu stres. Iya. Ya kan? Nah, tapi uang itu cuman alat. Betul. Jadi menurut lo uang itu cermin atau senjata? Basically uang adalah booster.
Uang is basically a booster. Booster artinya it will show the true color of you. Oke. Dia akan kasih warna asli lu. Jadi kalau lu nggak punya uang, warna aslinya pudar. Tapi begitu lu punya uang, warna aslinya kelihatan. Jadi kalau lu adalah orang yang baik, punya uang makin kelihatan baiknya. Iya, kalau lu lu orang jahat, BGST gitu, BGST. BGST, lu makin BGST kelihatan. Ya kan? Kalau lu adalah orang yang pinter, makin banyak uang, makin kelihatan lu pinternya. Iya. Jadi uang itu hanya booster aja. Memboost your true identity. Iya. Nah, jadi kalau lu pengen uang itu berubah, karena uang itu ada di belakang bukan ada di depan. Iya. Ya, kita didorong sama uang. Iya. Uang itu membentuk atau menunjukkan citra diri yang sesungguhnya. Iya. Kalau lu adalah orang yang sayang anak, makin banyak uang ya makin sayang anak. Gitu. Jadi kalau lu mau merubah berapa banyak uang yang lu mau dapat, lu mesti rubah identity lu dulu. Oke. Banyak sekali UKM stuck di level cukup. Apa tanda-tanda sebuah bisnis udah waktunya naik kelas? Wis, ini pertanyaannya berat nih. Karena sebetulnya Gue ngundang legendaris, gue tanya yang enteng-enteng gak asik bro. momen-momen ketika kita harus naik kelas sebetulnya nomor satu ketika kita stuck. Namanya kalau stuck berarti kita udah manjat, udah ceilingnya udah berhenti. Berarti kita harus melakukan yang namanya breakthrough. Yeah. Mendobrak sesuatu. Tapi to break through, you have to break down. You break down to break through. Ya harus break down dulu. Lu menghancurkan diri lu sendiri. Lu harus membongkar diri lu sendiri. Lu harus keluar dari cangkang lu sendiri. Baru lu bisa keluar. Yang kedua adalah kapan lu harus naik kelas. Sebetulnya pada saat lu menyadari bahwa lu punya bigger dream. Lu punya potensi yang lebih besar dari apa yang lu punya sekarang. Dan lu percaya bahwa sebetulnya lebih dari ini. Gue bisa dapat lebih dari ini. Gitu. Oke. Kalau lu dikasih 30 menit nih. Duduk nge-coaching sama UKM yang udah sekarat. Ya. 3 kalimat apa yang akan keluar dari mulut lu? Lu mau berkembang apa enggak? 1 kalimatnya. Oh, 3. Oh, 3 kalimat. 3 kalimat. Oke. Nomor 1 adalah lu masih mau berkembang apa enggak? Ya. Nomor 2, apa yang lu siap sacrifice untuk dia sekarat loh, selamatkan di situ? Iya. What are you willing to sacrifice? Apa yang lu bakal korbankan? Lu siap nggak ngorbanin istri, anak, waktu, ya, mungkin kesehatan, mungkin fisik lu, mungkin kaki lu, ya, mungkin kepala lu. What are you willing to sacrifice? Iya. Dan sebetulnya nomor 3, pertanyaan ketiga adalah apa pegangan spiritual lu ketika lu nanti jatuh? Artinya reward terbesar yang lu akan dapatkan, even though bisnis ini benar-benar sampai kolaps. Apa kira-kira reward yang lu kejar? Wow. Nah, ntar lu jawab ya di komen. Mindset scarcity itu penyakit. Tapi gimana cara nularin abundance mindset ke tim? Bukan cuman ke owner. Dia lagi ketawa, dia lagi sialan si Sunil lagi ngebor gue. Apaan sih pertanyaannya nih? Aneh bener. Gini ya, mindset scarcity itu sebenarnya adalah vibrasi. It's a vibration. Yeah. Jadi vibration sebuah belief bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu serba terbatas. Terus tapi kalau mau menularkan ke karyawan, sebetulnya karyawan harus merasakan what is abundance. Dia kalau nggak pernah ngerasain apa itu abundance, dia nggak pernah merasakan, dia nggak pernah mengapresiate abundance, dia nggak bakal ngerti what is abundance. Nah, banyak orang yang scarcity hanya melihat apa yang ada di kantong aja. Iya. Tapi dia nggak lihat bahwa sebetulnya dia berada di dunia yang sangat berkelimpahan. Kalau nggak percaya, berapa sih naik busway? Berapa sih naik MRT? Berapa biaya untuk bangun MRT? Kalau lu bangun sendiri, Bisa nggak? bisa nggak? Ya. Lu hanya keluar 10.000, 20.000 perak to enjoy MRT. Lu gila. Ya, harga pesawat itu miliaran, ratusan miliar, ya. Lu enjoy hanya dengan uang 1-2 juta. Lu gila. Itu nggak abundance gimana? Iya. Ya, lu Nah, cara berpikirnya itu loh. Exactly. Cara berpikirnya. Betul. Oke.
Orang mikir growth sama dengan tambah karyawan, tambah cabang. Sedangkan growth kadang-kadang bisa menjadi jebakan. Betul banget. Banyak orang nggak bisa membedakan antara growing dan scaling. Nah, ini gue suka. Ini yang gue pancing-pancing keluar akhirnya. Nggak tahu tuh, dia itu growing. Kalau growing itu memang by definition you have to add cost untuk add more revenue. Jadi lu mesti nambah biaya untuk nambah omset. Buka cabang ya keluar biaya untuk nambah omset. Tambah aset supaya tambah omset. Ada mental yang lain yang namanya scale. Kalau scale itu kita keluar biaya lebih sedikit, tapi pendapatannya naik berkali-kali lipat. Iya. Jadi maunya yang mana dulu? Kalau kita nggak tahu maunya kita apa, maksud saya scaling, tapi yang lu lakukan growing, ya lu harus tambah biaya. Oke. Gitu. Jadi sangat beda ya. Sangat beda. Coach pernah bilang selling is healing. Bisa cerita momen ketika jualan justru jadi terapi buat seseorang? Selling itu tukar menukar energi sebenarnya. Selling itu tukar menukar energi. Kenapa? Karena ketika kita ketemu customer dan kita niatnya adalah mau ngambil, mau minta, maka orang akan takut dengan kita. Tapi kalau niatnya kita mau belajar, wah kita dapat banyak. Misalnya gue ketemu sama Sunil, gue mau jualan ke Sunil. Oke, gue mungkin nggak bisa menjual sesuatu, tapi gue bisa belajar sesuatu dari Sunil. Itu healing. Thank you loh Coach. Lo berasa healing dari gue. Iya dong, dapat kopi gimana? Kalau uang punya emosi, uang paling suka tinggal sama orang yang seperti apa? Uang paling suka tinggal sama orang yang hormat dengan orang tua atau hormat dengan tradisi. Oke. Itu jawabannya. mantap sekali. Terakhir, kalau bisnis itu seperti hubungan, kapan kita harus putus dan kapan kita harus berjuang mati-matian? Kalau apa? Bisnis adalah? itu seperti hubungan. Kapan kita harus putus dan kapan kita harus berjuang mati-matian? Hubungan apa nih bro? Kan katanya in business apa? we are partners, like marrying. Business tuh kan kayak marrying, kayak child, baby. It's my baby gitu. Sebenarnya dalam bisnis nggak ada istilah putus. Selama mimpi itu ada, yang berubah hanya formnya aja. Ya sama seperti kita punya hubungan. Hubungannya itu tinggal berganti pasangan aja. Sama dengan kita marriage, mungkin lu udah nggak cocok dengan satu orang. The relationship is still there, but with different person. Iya. Ya, relasinya masih tetap ada, tapi beda orang. Iya. Jadi kita mungkin nggak akan pernah putus dengan bisnisnya itu sendiri. Iya. Tapi mungkin putus dengan pasangannya. Oke. So Ngeri kali ini putus. Oke. Bro, lu udah nge-coach sekian tahun. Dari sekian banyak clients lo, apa common mistakes? Jadi kesalahan yang common banget dalam human behavior, dalam behavior manusianya di level owner. Ya. Top 3 mistakes-nya apa dan top 3 quality yang harus dimiliki apa? Oke. Top 3 mistakes yang pertama adalah ketika business owner itu merasa bahwa bisnis itu berkutat di diri sendiri. Jadi my business is myself. Oke. Itu kesalahan terbesar tuh. Jadi dia nggak bisa delegasi, dia merasa everybody is incompetent. Ya, padahal kalau dia bisa training sedikit, dia bisa delegate, dia bisa punya waktu lebih banyak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tidak open mind. Jadi mereka berpikir apa yang mereka alami di masa lalu akan menentukan masa depan mereka. Misalnya gue dulu pernah ditipu, berarti next time gue bakal ditipu lagi. Dan yang ketiga, nggak pernah memikirkan tentang sistem. Mereka selalu berpikir orang. Jadi kalau ada masalah, ya ganti orang. Ada masalah, ganti orang. Karena dia berpikir, masalah saya ada di orang. Salah. Masalahnya ada di sistem. Orang itu bisa come and go. Ya, kalau sistemnya bagus, walaupun orangnya come and go, bisnis akan tetap berjalan. So, apa top 3 quality yang harus ada di mentalitas business owner? Nomor 1 harus decisive. Decisive tuh bahasa Indonesianya apa? Decisive itu ngotot ya. Ngotot, oke. Ngotot. Dia kalau udah ambil keputusan, dia akan stick
dengan keputusan itu. Oke. Jadi kalau dia mau besar, dia akan fight sampai mimpinya terkabul. Dan dia harus percaya bahwa itu bisa dicapai. Oke. Yang kedua adalah bisnis itu harus happy. Dia harus menjalankan bisnis dengan happy. Kalau dia happy, dia don't mind dengan big or small problems. Masalah besar, masalah kecil nggak akan terlalu nggak akan baper lah ya, nggak akan baper ya. Ya, masalah zaman sekarang banyak business owner, karyawan resign, bikin WA group untuk ngomongin karyawan yang resign. Ngapain dibahas lagi? Serius? Ada yang kayak begitu? Ada. Gile. Masih dibahas. Oh si ini tuh dulu nggak tahu terima kasih dulu, bla 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 bla. Ngapain? Ya karyawan resign aja, biasa aja. Dan yang ketiga adalah business owner, quality yang paling penting adalah dia harus tahu bahwa bisnis adalah perjalanan spiritual, bukan perjalanan nyari profit. Oke. Perjalanan spiritual bukan perjalanan cari profit. Yeah. Kok aneh ya? Aneh ya? Karena kan business is all about profit. Business is all about profit. Yeah. Karena profit will come kalau vibrasi kita positif, kalau mental kita positif, kalau niat kita positif. Karena semua serba niat sih. Kalau niatnya benar, hasilnya pasti benar. Oke. Kalau niatnya salah, ya hasilnya pasti salah. Tapi kalau orang stuck cuma di niat doang, nggak ada actionnya Nggak sama ada aja action, boh. pusing ya, pusing juga tuh. Jadi jangan only fokus on niat. Nggak bisa. Niatnya dibenerin, Bener. aksinya dijalanin. Betul. Ya, kalau spiritual bagus itu kan di semua kitab suci mengatakan iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Iya, benar. Itu sama. That's spiritual. Oke. So you have to take action, ya, hadapi semua masalah, dan ketika kita menghadapi masalah itu akan naikin derajat kita. Oke. UKM yang paling rendah omset yang pernah lo handle berapa? Omset ya, Omset. yang 0. Bukan rendah, benar-benar rendah. Jangan yang 0 lah, di atas 0 lah. Oh di atas 0. Iya. Omset paling rendah. Omset. Paling 30 juta sebulan. 30 juta sebulan. Orang yang omset 30 juta sebulan yang lo handle, itu mindset quality-nya seperti apa? Wah, itu gila. Ya, yeah, please tell me. Jadi ada orang yang ini sebetulnya gue malu ceritanya, tapi karena lu angkat, ini kacau juga nih tanya ini payah nih, parah nih. Jadi gue jadi harus buka nih rahasia. Jadi ceritanya gini, dulu gue tuh sombong, ya artinya gue mahal, gue sombong, gue merasa you cannot afford me lah. Kira-kira kapan gitu itu lah. dulu tuh tahun berapa? Ya dulu 2009, 2006 tuh gue masih merintis, masih baik hati dan tidak sombong. Begitu terkenal 2007 gue terkenal tuh. 2008 lebih top lagi. 2009 gue ketemu sama orang. Jadi dia itu punya bisnis keluarga, almost bankrupt. Mungkin dari omset ratusan juta, sisa cuma 30 juta sebulan. Dia datang. Dan kalau kita kan biasanya coaching harus diagnosa dulu ya. Gue diagnosa. Gue bilang ini problem keuangannya berat, problem ini berat. Dan gue lihat omsetnya 30 juta, minusnya puluhan juta. Gue bilang, Pak, saya, dia tanya, Coach, berapa biaya coaching? Waktu itu hanya 6 juta per bulan. 6 juta per bulan. Bayar 3 bulan di muka. Terus saya bilang, ya kita ada 3 program. Program A, program Platinum, Gold sama Platinum, Gold, Silver sama Bronze. 4 program, tapi yang biasa kita tawarkan hanya Bronze, Silver dan Platinum dan Gold. Kita boleh nggak ambil yang Gold? Oh jangan Pak, jangan. Saya bilang gitu. Bapak kan problemnya lagi ya bisnisnya lagi nggak bagus gitu. Ngapain Bapak jangan coaching deh. Ntar aja kalau nanti uangnya sudah ada, baru nanti bisa di-consider. Dia marah. Dia bilang gitu, Coach jangan menghina saya. Coach jangan berpikir, omset saya 30 juta. Gold itu 25 juta per bulan. Omset dia 30 juta. Iya.
Lu masuk akal nggak mau coaching? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalau kita sebagai yang memiliki jasa bakal nggak tega. Gua nggak tega. Iya. Saya jujur aja nggak tega, Pak. Iya. Saya nggak tega. Dia marah. Bukan coach yang mengatakan saya mampu atau tidak. Bukan coach yang bilang. Saya yang bilang. Saya mampu, coach, bayar coaching. Kalaupun saya harus jual rumah, kalaupun saya harus jual mobil, kalaupun saya harus jual tanah, kalaupun saya harus merangkak hari dari sini ke Jawa Tengah tinggalnya. Hari ini gue merangkak ke Jawa Tengah untuk bisa nyelamatin bisnis saya. I will do it. Gue akan lakukan. Malu gue. Gue bilang, oke. Ya, Lu mau jalan? Ini spiritnya gok sih. Ini sih gokil sih. Gokil. Ini sih gokil sih. Gue bilang, Spiritnya Pak, gokil. saya jujur aja di coaching sama Bapak hari ini. Saya di coaching sama Bapak. Dan true story, dia ambil program 3 tahun tuh coaching sama gua. 3 tahun 3 ya? tahun. Yeah. So 3 tahun. It's like 900 juta kalau Gila, hitungannya. Ya. men. 3 tahun gold program. Gua ke Semarang 2 bulan sekali. Sebulan 2 kali. Itu juga full paid by him. Gila, iyalah. Iya. Tiket semua segala macam. Gue bilang, oke. You want it, you ask for it, you get it. Gue bilang, lu siap ya, tim lu harus siap ya, kita hajar. Dan transformasi ngeri, transformasi gila-gilaan. Gue nggak boleh ngomong. Iya, nggak usah ngomong perusahaannya, nggak usah. Cuman bilang aja dari 30 juta yang tadi dia udah megap-megap. Dalam 3 tahun dia akhirnya transform menjadi berapa? Kalau menjadi berapa? 1 tahun 400 miliar. Dari 30 million? Ya. Wow. 30 juta. Ya. 400 M setahun. Ini kan lu lagi cerita yang mindsetnya goks. Mindsetnya ngeri. Ada nggak pengalaman yang lu udah ketemu klien, mindsetnya goks tapi versi yang lu ngerti kan? Ada, versi A itu. Nah, ini ada nih. Jadi gue jadi pembicara di salah satu community. Big community, very rich people, rich people community. Terus dia bilang gini, coach, saya mau coaching. Oke, siap. Coaching, bisnisnya apa? Dia sebutlah, bisnisnya kosmetik. Ini produknya ini. Oke. Terus pas gue cek, oke, aman ya, kita melakukan program ini, oke ya. Untuk bisa coaching Bapak, gue mesti lihat gudang. Dia bilang, nggak bisa coach. Nggak bisa. Kenapa? Gudang saya rahasia. Nggak boleh ada yang tahu gudang saya ada di mana. Oke. Kenapa Pak? Ya rahasia. Dia bilang, oke. Yeah. Rahasia. Pokoknya coach kasih aja toolsnya ke kita. Pokoknya kasih aja rumusnya, sistemnya segala macam. Nah, gue gali. Ternyata produk-produknya itu adalah produk-produk palsu. Oke. Jadi kenapa nggak boleh ketahuan? Ya karena nggak ada legality-nya. Karena kalau sampai gue buka rahasia atau misalnya ada apa, karena dia sering di ini. Jadi kalau sempat gue ngelewatin pergudangannya, dia kan waktu bikin invoice kan ada alamat, gue lewat alamatnya, di situ dijual. Jadi gudangnya selalu dalam kondisi tertutup, papannya dijual rewide. Padahal dalamnya operasional. Jadi orang berpikir itu nggak ada orang. Ternyata 6 bulan coaching, gue tahu ternyata dia menjual barang-barang yang illegal. Jadi gue bilang, Pak, kalau energinya begini Pak, maksudnya gini Pak. Bapak, saya lama-lama kan saya jadi tahu Pak sebetulnya. Ya, eventually pelan-pelan semua bakal kebuka ya. Lu pasti ketahuan lah, gua nanya-nanya segala macam, lu banyak yang lu tutup-tutupin, dan akhirnya lama-lama gua tahu ternyata lu barangnya barang-barang illegal. Ini energinya itu nggak bersih Pak. This is not a good energy dan nggak clean. Selama 6 bulan pun gua struggling coaching lu. Lu juga kayak ke drain ya? Lu kayak berat banget gitu loh. Yeah. Susah banget. Ini apa sih maunya? Kok nggak gerak gitu ya? Ada tuh klien ya yang kita sentil dikit lompat. Tapi ada yang kita udah doing everything we udah can. ditendang-tendangin, udah dipeluk-pelukin, Gua semua. kasih all the effort. Gua tambah waktu coaching. Gua
Gue kasih tim gue untuk coachingin timnya. Gue turun lapangan. Gue jalanin. Nggak gerak sama sekali. Kayak batu. Kayak batu. Tuhan nggak kasih izin. Gue bilang Tuhan nggak kasih izin. Padahal he's a spiritual person. Artinya he's a Ya dia juga punya believer lah ya. Dia believer lah. Big believer in something. Terus gue bilang, Pak, it doesn't work. Sorry, I have to fire you as a client. Gua akan berteman sama lu, tapi better kita tidak coaching relationship. Karena coaching relationship itu harus terbuka, lu harus open, lu harus trust. Lu harus trust gua. Nah ini kayaknya agak sedikit susah. Jadi gue yakin tanpa gua pun lu bisa. Tapi kalaupun lu mau tools yang lu butuhkan, gua kasih all the tools yang you need. Lu butuh apa, gua kasih. Lu pakai. Kalau lu butuh pertanyaan, gua ajarin. Tapi tidak berada di dalam coaching relationship. Karena apa? Karena gua akan kesedot energinya dan begitu dan itu ngefek ke lu. Dan energi gua kesedot akan berpengaruh ke klien gua yang lain. Iya, betul. So jadi kita shake hands. Thank you so much. Gua refund the rest of the money yang dia udah kontrak 1 tahun lah ya. Karena 6 bulan kemudian gua balikin duit. Itu tadi A itu ketemu klien yang highly determinationnya yang bikin lu jiper. Yang kedua klien yang mungkin confused tapi dia udah in the wrong track lah. Ya kan? Nah sekarang gua mau nanya yang ketiga nih, yang terakhir nih. Dimana orang ketemu lo, dia butuh coaching tapi orangnya nggak coachable. Oh banyak. Ya makanya jadi pada saat dia bilang I need coaching tapi dirinya nggak banyak. coachable. Jadi orang-orang itu ada banyak orang yang datang ke kita sebetulnya mau afirmasi. Mau mengafirmasi. Validasi lah. Validasi. Yang gue lakukan tuh udah benar. Jadi gue tuh malah, coach anak buah saya nih jelek nih. Saya bilang bagus. Dia bilang jelek. Dia mau dapat konfirmasi bahwa bener lu, keputusan kamu tuh bener. Dia tuh maunya diangkat-angkat. Hebat lu luar biasa. Saya bilang nggak bisa Pak. Kalau coaching itu saya harus jujur, ngomong apa adanya. Kalau melakukan ini, nanti tim Bapak akan begini, akan melakukan banyak perilaku yang Bapak nggak suka. Dan setiap sesi coaching itu sama seperti berantem. Kita tanya apa, dia tanya balik. Harusnya kita yang nanya, dia yang jawab. Kita tanya apa, dia tanya balik. Kok coach nanya saya terus sih? Kenapa nanya melulu? Dia bilang ya ini adalah salah satu proses untuk menggali Bapak gitu. Dan ketika belajar misalnya, oke coach kita mau belajar marketing, selalu didebat semua. Teori kita lawan teori dia. Saya bilang Pak, Bapak hire saya ngapain sih? To make you successful kan? Kira-kira coachnya siapa? Saya atau Bapak? Ya coach lah. Kalau Bapak nggak bisa dengerin dan bekerja sama dengan metode prosesnya, metodenya, programnya, ngapain coaching? Coaching tuh konsepnya tuh kalau kita kasih saran itu harus nurut atau sebenarnya dua-duanya masuk ke agreeable zone? Jadi gini, coaching itu basically adalah harus sepakat. Berarti kalau lu nggak sepakat, kita nggak sepaket. Yes, betul. Jadi kalau nggak sepakat, ya nggak jalan, nggak usah, nggak bisa dipaksakan. Karena itu harus kita challenge, dia agree, kita hold accountable. Gue hold you accountable. Lu janji mengerjakan ini, gue akan hold you accountable. Karena lu memang fungsinya untuk mendukung dia. Mendukung kamu. Kamu janji mau turun lapangan, gue akan tanya, lu kemarin jadi nggak turun lapangan? Hasilnya apa? Bahkan kalau dia sampai nggak turun lapangan, gue temenin turun lapangan gitu. Nah ini enggak, dia akan challenge balik. Kenapa harus turun lapangan? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Wah alasan begini, alasan begitu. Makanya di awal kita harus clear. Ini adalah orang yang coachable, ini orang yang tidak coachable. Berarti lu udah bisa assessment di awal nih? Harus assessment di awal. Nah bahkan di kita sekarang kan sudah ada sistem assessment yang sudah hasil trial and error ya. Akhirnya kita bisa tahu jenis-jenis bisnis ini kalau kita survei
tim responsnya seperti ini, hasilnya seperti ini, kita nggak rekomen coaching. Pak, jangan Pak, nanti Bapak keluar duit gede. Walaupun Bapak punya uang dan mau paksa kita nggak rekomen. Mungkin kita rekomen buat trading dulu. Karena kesiapan ya. Coaching itu klien harus di titik nol. Dia nggak boleh di titik minus. Di titik minus biasanya minus mindsetnya ya. Iya. Di titik minus itu berarti dia masih struggling dengan Dirinya sendiri. Dia masih belum menerima diri dia apa adanya. Dia belum bisa menerima bahwa dia ada masalah. Dan Berarti terjebak sama ego lah ya. dia terjebak dengan ego. Dia masih merasa banyak ketakutan. Kalau nyoba ini takut, nyoba itu takut. Nah itu minus tuh. Iya. Nah biasanya kita nggak bisa. Kita harus kasih tahu, Bapak belum bisa nih Pak. Mendingan training dulu, belajar dulu, ikut IG live saya dulu. Nanti kalau udah titik nol, udah mulai aware. Oh iya ya, sekarang saya berani deh take action. Saya berani deh melakukan ini. Kalau sampai salah, kalau sampai nggak jalan, kalau sampai gagal, I'm okay. Itu penting tuh mindset itu. Jangan coaching itu adalah kita sama-sama mencoba, kita sama-sama namanya. Figuring out. Iya, sama-sama nyari jalan. Iya. Jangan giliran kita sama-sama nyari jalan, kemudian hasilnya nggak sesuai harapan kita, terus yang disalahin coachnya. Nah itu kan sering terjadi karena mereka pada saat nah ini mindset ini Betul. klien tipe C nih. Betul. Yang meng-hire coach tapi menganggap coach itu konsultan. Nah, Ya. betul. Dia pikir coach Kan lu makanya tugas lu untuk beresin. Iya, Nah, kasih tahu begini. Ini udah dikerjain tapi nggak ada hasilnya nih, bla 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 bla. Nah, padahal itu sebetulnya kita sama-sama belajar. Nah, jadi segala sesuatu yang menjadi hasil itu bukan hasil. It's just an information. Iya. Itu bukan hasil. Jadi jangan anggap itu hasil. Kalau hasil kan anggapnya final. Misalnya kita kunjungan ke gedung Aksa, lalu kemudian ditolak. Berarti hasilnya ditolak? Enggak. It's just an information bahwa pendekatan kita salah. Kita bisa change our approach. Kita bisa cari jalan lain. Kita bisa cari jalan baru. Ya bukan berarti itu sudah final gitu. Nah, banyak orang yang nggak sadar bahwa proses coaching ya begitu. Oke. Ya orang lari, berenang, golf. Nggak bisa sekali bayar. Mau bayar berapa? Coachnya Tiger Woods. Sekali mukul langsung hole in one. Nggak ada. Nggak ada. Tapi harus keep trying. Cari bentuk lagi, bikin habit lagi. Ntar lama-lama juga pasti naik. Nggak usah takut. Hasil pasti akan datang kalau kita jalanin prosesnya. Iya. Gitu. Jadi teman-teman kesimpulannya adalah autopilot itu bukan berarti pilotnya nggak ada di pesawat. Ya semoga dipahami dan dinikmati episode ini. See you in the next episode. Thank you so much.